Hai, selamat datang di channel alur cerita film Cinema Recap. Kali ini, Mimin akan membawakan alur cerita dari film yang berjudul Arcadian yang rilis pada tahun 2024 ini. Film ini bercerita tentang perjuangan hidup satu keluarga setelah peradaban manusia hancur karena serangan virus yang merubah manusia menjadi monster. Film ini dibintangi oleh Nicolas Cage, Jaden Martell, dan Sadie Sobral. Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita film Arcadian. Semoga. Pada suatu hari, seorang pria yang bernama Paul menyelinap di gang-gang kecil kota, berusaha menghindari kekacauan yang terjadi di pusat kota. Orang-orang terinfeksi virus aneh dari serangga membuat mereka berubah menjadi monster. Paul berhasil menyelamatkan diri, kabur menuju peternakan bersama kedua anak kembarnya yang bernama Thomas dan Joseph. 15 tahun kemudian, di saat sore menjelang malam, Paul berdiri di depan rumah menunggu putranya, Thomas, pulang. Di dalam rumah, Joseph memberitahu Paul kalau hari sudah mulai gelap. Saat Paul berniat pergi menyusul Thomas, tiba-tiba anak itu muncul. Paul pun mengajak Thomas untuk bergegas masuk ke dalam rumah. Paul mengunci setiap pintu dan jendela di rumahnya karena monster-monster yang ada di luar sana menyerang ketika malam hari. Setelah memastikan semua pintu dan jendela ditutup, mereka bertiga pun makan malam. Thomas merupakan pemuda yang lebih suka berpetualang di luar rumah, sementara Joseph lebih suka membaca buku dan belajar di dalam rumah. Setelah makan malam, tiba-tiba anjing mereka, Rocco, mendeteksi ada sesuatu yang datang. Mereka lalu mendengar pintu rumah didobrak dengan keras. Sesuatu berusaha menghancurkan pintu. Paul dan Thomas pun berusaha menahan pintu sekuat tenaga. Beberapa saat kemudian, suasana kembali tenang. Keesokan paginya, Paul mengecek pintu yang semalam didobrak. Pintu itu penuh dengan bekas cakaran dan terdapat banyak serangga. Paul lalu mengajak Thomas dan Joseph mengambil kayu untuk memperbaiki pintu. Thomas meminta izin untuk pergi ke peternakan milik Rose. Namun Paul menyuruh Thomas menyelesaikan pekerjaannya dulu baru dia bisa pergi. Paul kemudian melihat Joseph sedang sibuk memperbaiki mobil. Joseph sudah berusaha berkali-kali namun masih saja belum bisa menyalakan mobil itu. Padahal jika mobil itu bisa dinyalakan, mereka bisa pergi, siapa tahu di luar sana masih ada kelompok manusia yang berhasil bertahan hidup untuk meminta bantuan. Joseph sudah bosan selalu bersembunyi, dia ingin melawan para monster itu. Akibat infeksi yang merubah banyak orang menjadi monster, Paul merasa kalau bumi sudah melewati masa terburuknya. Sisi baiknya, saat ini dia merasa air dan udara menjadi lebih bersih. Paul juga yakin masih ada banyak manusia yang berhasil selamat di luar sana yang tidak mereka ketahui. Paul lalu membantu Joseph memperbaiki mobil, dan berhasil mobil itu bisa dinyalakan. Paul kemudian mengajari Joseph mengemudi. Setelah Joseph bisa mengemudi dengan benar, Paul menyuruh Thomas menemani Joseph mencari perlengkapan yang mungkin bisa mereka manfaatkan di luar sana. Thomas pun protes karena Paul sudah berjanji akan membiarkan Thomas pergi ke peternakan milik Rose setelah dia mengerjakan semua tugasnya. Namun Paul bersikeras menyuruh Thomas menemani Joseph. Thomas pun tidak bisa menolak perintah ayahnya itu. Di tengah perjalanan, Thomas menyalahkan Joseph yang lemah. Akibatnya, Paul menyuruh Thomas menjaga Joseph, membuatnya tidak bisa pergi ke peternakan Rose. Joseph pun tak terima dengan perkataan Thomas itu. Joseph menyuruh Thomas untuk pergi kemanapun dia mau, karena Joseph tidak membutuhkan bantuan Thomas. Thomas kemudian turun dari mobil. Thomas membiarkan Joseph pergi sendirian. Nanti, Thomas akan kembali ke tempat itu sebelum matahari terbenam. Mereka berdua akan pulang ke rumah bersama-sama. Thomas pun langsung berlari menuju peternakan milik Rose. Peternakan itu jauh lebih besar dari milik ayahnya. Thomas membantu pekerjaan di sana. Namun alasan sebenarnya setiap hari dia datang ke sini adalah dia ingin bertemu dengan putri Rose yang bernama Charlotte. Charlotte yang ternyata juga menyukai Thomas langsung mengajak Thomas berduaan di bawah pohon. Sementara itu, di dermaga, Joseph mengambil papan kayu di dalam reruntuhan kapal. Tiba-tiba Joseph dikerubuti oleh serangga. Untung saja dia bisa kabur. Di saat matahari mulai tenggelam, Thomas memutuskan untuk pulang. Namun Thomas terpeleset hingga terjerumus masuk ke dalam lubang. Di tempat lain, Joseph menunggu Thomas di tempat yang dijanjikan. Namun Thomas tak kunjung datang. Karena waktu sudah hampir malam, Joseph memutuskan untuk kembali ke rumah karena dia pikir Thomas pasti juga sudah pulang. Namun ternyata Thomas tidak ada di rumah. Paul yang khawatir langsung memutuskan untuk pergi mencari Thomas. Joseph ingin ikut, namun Paul melarangnya. Paul meminta Joseph tetap berada di dalam rumah. Di tempat lain, Thomas akhirnya sadar.
dia menyalakan korek untuk penerangan. Tak disangka di dalam lubang, dia melihat tangan monster. Monster itu berusaha menyerang Thomas. Untung saja Paul datang tepat waktu dan kemudian membunuh monster itu. Paul kemudian turun. Dia merasa lega karena Thomas baik-baik saja. Karena medan untuk naik lumayan berat, Paul mengajak Thomas menginap di gua yang ada di tempat itu sampai pagi. Jadi mereka harus menutup akses pintu masuk. Sementara itu, di rumah, seekor monster memasukkan tangannya ke dalam rumah, berusaha menggapai Joseph yang sedang tidur. Namun gagal. Monster itu kemudian masuk ke dalam rumah perlahan-lahan. Ternyata Joseph memang sengaja memancing monster itu untuk masuk. Dia kemudian menarik jebakan dan berhasil menangkap monster itu. Di tempat lain, Paul dan Thomas harus menghadapi monster yang mencoba menjebol masuk. Paul menyalakan api untuk menyerang para monster. Namun ternyata monster-monster itu menggali tanah untuk masuk. Karena akses keluar sudah terlanjur ditutupi batu, Paul yang putus asa menaruh peledak di pintu dan menyuruh Thomas menjauh. Paul pun meledakkan bom itu. Keesokan harinya, di rumah, Joseph melihat Paul dan Thomas belum kembali. Joseph akhirnya mencari keluarganya itu dengan mobil. Di tengah hutan, Thomas keluar dari tumpukan tanah sambil menyeret Paul yang sudah tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian Joseph datang. Mereka berdua lalu membawa Paul yang terluka pulang menggunakan mobil. Thomas dan Joseph tidak tahu harus berbuat apa karena mereka tidak mempunyai stok obat-obatan untuk mengobati Paul. Di dalam kamar, Thomas melihat kandang yang tertutupi kain. Joseph menjelaskan kalau semalam dia berhasil menangkap salah satu monster. Thomas ingin membuka kain, namun Joseph melarangnya karena itu sangat berbahaya. Joseph memberitahu kalau semalam hanya ada 2 monster yang menyerang rumah ini dan Joseph menangkap salah satunya. Joseph merasa ada yang aneh karena selama ini para monster datang menyerang secara bergerombol. Thomas kemudian berkata kalau dia pernah membunuh salah satu monster. Joseph pun tak percaya. Thomas berkata kalau dia akan membunuh monster yang ada di dalam kamar untuk membuktikannya. Thomas dan Joseph pun kembali masuk ke dalam kamar. Mereka lalu tidak sengaja membuka kandang. Monster itu pun keluar dan bersembunyi di pojokan kamar. Monster itu kemudian maju menyerang Thomas. Untung saja Joseph menusuknya dengan kayu. Thomas lalu memenggal kepala monster itu dengan kampak. Joseph sedikit kecewa karena tadinya dia ingin mempelajari monster itu. Joseph akhirnya membedah tubuh monster itu. Tubuh monster itu dikeruputi oleh serangga. Joseph lalu meneliti organ-organ dalam monster itu. Thomas kemudian datang menemui Joseph. Dia menyarankan membawa Paul yang terluka ke peternakan Rose. Thomas akan meminta tolong Rose karena mereka pasti mempunyai stok obat-obatan. Namun Joseph tidak yakin mereka akan mau membantu. Mereka berdua akhirnya membawa Paul pergi ke peternakan Rose. Sesampainya di peternakan, ternyata Tuan dan Nyonya Rose tidak mau membantu Paul yang sedang sakit parah. Mereka beralasan kalau stok obat yang mereka miliki sangat terbatas. Yang bisa mereka bantu ialah mereka akan memperbolehkan Thomas tinggal di sini untuk mengurangi pengeluaran makanan milik Paul. Thomas tentu saja tidak mau. Dia tidak ingin meninggalkan Joseph dan ayahnya. Namun Joseph malah menyuruh Thomas tinggal di peternakan Rose karena menurutnya ini semua adalah salah Thomas yang tidak mendengarkan nasihat ayahnya. Thomas yang marah mendengar hal itu langsung menghajar Joseph. Beberapa saat kemudian Thomas pun tersadar dan kemudian melepaskan Joseph. Dia membiarkan Joseph serta ayahnya pergi. Pak Rose lalu menyuruh Charlotte mengantar Thomas menuju kamarnya. Di jalanan, Joseph melihat gerombolan kambing di peternakan Rose berlari ketakutan. Dia juga melihat gundukan tanah di mana-mana. Joseph pun memiliki firasat kalau para monster akan menyerang peternakan Rose dengan menggali tanah. Setelah sampai di rumah, Joseph membaringkan Paul di kamar. Joseph kemudian pergi ke gudang untuk mempersiapkan sesuatu. Sementara itu, diam-diam Thomas berusaha mencuri obat milik keluarga Rose. Charlotte kemudian datang mempergokinya. Thomas akhirnya berkata jujur kalau dia membutuhkan obat untuk mengobati ayahnya. Thomas memohon kepada Charlotte untuk memberinya obat. Charlotte akhirnya mengambilkan obat-obatan untuk Thomas. Thomas kemudian berpamitan untuk pulang. Meskipun hari sudah mulai gelap, namun Thomas tetap harus segera pulang. Di jalanan, Thomas dihadang oleh pegawai peternakan yang bernama Hobbs. Thomas terpaksa berhenti karena Hobbs membawa senapan. Melihat Thomas membawa botol obat, Hobbs menuduh Thomas telah mencuri obat. Thomas pun menjelaskan kalau obat itu diberikan oleh Charlotte. Namun Hobbs tidak percaya. Dia langsung menangkap Thomas. Di tempat lain, Joseph menutup semua jendela dan pintu rumahnya seperti biasa. Tiba-tiba Joseph terjatuh karena ada lubang di lantai rumahnya. Ternyata itu adalah lubang yang digunakan monster untuk masuk ke dalam rumah ini. Di peternakan, Thomas diikat oleh Hobbs dan pekerja lainnya. Ternyata semua pekerja di peternakan itu cemburu karena Thomas adalah pegawai yang disayang oleh Tuan Rose.
Hobbs berniat menembak Thomas karena Thomas ketahuan mencuri. Namun tiba-tiba Hobbs ditarik sesuatu ke dalam tanah. Beberapa monster kemudian muncul dan menyerang. Dalam sekejap, peternakan Rose dikuasai oleh para monster. Orang tua Charlotte juga tewas diserang oleh monster. Charlotte berhasil menyelamatkan diri dengan menembak beberapa monster. Charlotte lalu menolong Thomas dan bergegas pergi dari sana. Di tempat lain, Joseph berusaha menutupi lubang dengan berbagai macam benda yang ada. Tiba-tiba dia mendengar suara dari depan pintu. Ternyata itu adalah Thomas dan Charlotte yang datang. Thomas menceritakan kalau peternakan Rose telah diserang oleh sekumpulan monster. Thomas kemudian menyerahkan obat untuk mengobati Paul. Setelah diberi obat, Paul akhirnya bisa sadar. Joseph berkata kepada ayahnya kalau peternakan Rose sudah hancur diserang monster. Sebentar lagi monster-monster itu juga pasti akan menyerang rumah ini. Joseph bertanya kepada ayahnya apa yang harus dia lakukan. Paul pun menjawab kalau dia menyuruh Joseph dan Thomas untuk melawan. Joseph pun langsung bergegas. Joseph mengambil beberapa barang dari gudang dengan dibantu Thomas dan Charlotte. Joseph meminta bantuan Thomas dan Charlotte berjaga-jaga sementara dirinya akan merakit bahan peledak. Di ruangan lain, monster mulai muncul dari dalam lubang. Charlotte pun bersiap-siap dengan senapannya sementara Thomas mengambil sebuah pisau. Tak hanya dari lubang, monster juga masuk lewat cerobong asap. Thomas dan Charlotte pun berhasil membunuh 2 monster, namun monster lainnya terus-terusan muncul. Mereka lalu naik dan menemui Joseph. Joseph meminta bantuan Thomas untuk memindahkan box freezer. Tiba-tiba Paul muncul dengan sempoyongan karena dia baru saja membunuh monster yang keluar dari cerobong asap. Paul lalu mengambil senapan Charlotte untuk menembak monster yang muncul dari belakang. Paul lalu mengembalikan senapan milik Charlotte, sementara dia mengambil tongkat bisbol. Dari belakang, segerombolan monster terlihat muncul. Paul berusaha menyerang monster-monster itu. Joseph mengajak ayahnya untuk kabur. Namun Paul malah memutuskan menutup pintu untuk melindungi anak-anaknya itu. Paul berniat mengorbankan diri melawan para monster. Joseph pun histeris memanggil-manggil ayahnya. Melihat hal ini, Thomas berusaha menenangkan Joseph. Thomas berkata kalau itu adalah yang terbaik untuk mereka. Joseph, Thomas, dan Charlotte kemudian masuk ke dalam kulkas. Ledakan hebat pun terjadi menghancurkan rumah bersama para monster yang ada di dalamnya. Joseph, Thomas, dan Charlotte berusaha bertahan di dalam kulkas yang berguncang. Setelah situasi kembali tenang, mereka bertiga kemudian keluar. Joseph dan Thomas berusaha mencari Paul di puing-puing rumahnya. Namun tiba-tiba monster kembali menyerang. Mereka bertiga lalu naik mobil dan pergi dari sana. Para monster dengan tubuh yang masih terbakar bergerombol mengejar ketiga anak itu. Charlotte mengatakan kalau dia kehabisan peluru. Saat monster mendekat, Charlotte menyerang kumpulan monster dengan senapannya. Para monster itu akhirnya tumbang karena terbakar hingga gosong. Mereka bertiga pun akhirnya berhasil lolos dari kejaran monster. Keesokan harinya, mereka menguburkan orang tua mereka dengan layak. Mereka lalu memutuskan untuk pergi mencari orang-orang yang berhasil selamat dari bencana ini. Dan berakhirlah alur cerita film Arcadian ini guys. Semoga kalian terhibur. Pesan yang kita dapatkan dari film ini adalah kalau ada saudara kalian yang tidak betah di rumah, pasti dia sedang mengincar wadonan yang montok di luar sana. Tulis kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa follow media sosial kami dan sampai jumpa di konten kami berikutnya. Bye!